Halo kaum intelektual sekalian, beberapa hari yang lalu Guru Gembul dan Stephen Yang, seorang YouTuber dan juga TikTokers, diparani guys. Karena apa? Karena mengkritik yang namanya pesantren, mengkritik yang namanya budaya feodal yang ada di pesantren, mengkritik yang namanya kejadian-kejadian yang viral baru-baru ini. Ya, mereka mendukung yang namanya Trans 7 sehingga mereka diparani guys. Disamperin gitu. Ya, didatangi ke rumahnya. Bahkan ya, yang paling mirisnya lagi ya, yang datangan itu pihak berwajib, kemudian banser, lengkap ya, di situ ada komandannya, di situ ada anggotanya. Pokoknya satu kompi guys. Satu kompi banser ya mendatangi yang namanya seorang YouTuber maupun TikTokers bernama Stephen Yang. Wow, wow. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Apa alasannya? Bahkan even Guru Gembul sekalipun ya, Guru Gembul itu seorang tokoh agama. Nggak lepas dari yang namanya doxing ya. Bahkan beliau ini ya diduga ya diserang oleh salah seorang Gus Wafi ya, lagi bermasalah dengan Guru Gembul. Guru Gembul diduga akan mempidanakan yang namanya Gus Wafi. Karena apa? Karena dia diduga mengekspos yang namanya data pribadi, yaitu chatan pribadi ke halayak publik. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa ya? Kalau saya perhatikan ya, pesantren yang ada di Konoha itu, santri yang ada di Konoha itu, pemuka-pemuka agama yang ada di Konoha itu anti kritik. Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh agama itu sendiri? Apakah ini dipengaruhi oleh culture? Apakah ini dipengaruhi oleh lingkungan? Apa sebenarnya yang paling mempengaruhi? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, salah satu alasan yang paling kuat gitu, yang paling masuk akal kenapa banyak santri dan pemuka agama di Konoha itu yang anti kritik, alasannya itu karena pengaruh daripada agama itu sendiri ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video, bagi teman-teman muslim ya. Dan ini juga hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu rata-rata anti kritik karena dipengaruhi oleh agama. Jadi kalau saya perhatikan umat muslim yang ada di Konoha itu ya, terutama pemuka agama ya, kemudian santri ya, rata-rata mereka anti kritik. Nggak semuanya tapi rata-rata anti kritik. Apa alasannya? Alasannya itu ya faktor daripada agama. Kok bisa? Apa korelasi daripada agama dengan anti kritiknya suatu bangsa gitu, suatu kaum gitu, anti kritiknya para santri-santri yang ada di Konoha ini dan pemuka-pemuka agama yang ada di Konoha ini, bahkan banser-banser yang ada di Konoha ini. Jadi gini guys, ya. Jadi kalian tuh jangan heran ya, kenapa sekarang banyak orang yang anti kritik itu? Ya karena faktor daripada agama. Contoh misalnya, kita ambil contoh ya. Dalam agama tertentu di Konoha itu, ya, dalam agama mayoritas di Konoha itu, ada suatu hal yang absolut dan tidak bisa ditawar-tawar. Ya, jadi kalau boleh jujur ya, nggak ada istilah demokrasi dalam agama. Pokoknya absolut, mutlak. Ada hukum yang wajib gitu. Kita ambil contoh misalnya, kitab suci. Apakah kitab suci itu bisa ditawar-tawar? Nggak bisa. Ya, kalau misalnya dalam kitab suci agama tertentu di Konoha itu misalnya nih ada misalnya ayat-ayat perang misalnya. Apakah ini bisa direvisi? Nggak bisa. Karena dalam agama itu nggak boleh ada yang namanya kompromi. Nggak boleh ada yang namanya kompromi. Nggak ada istilah demokrasi dalam agama. Jadi kalian tuh jangan heran gitu kalau misalnya pemuka agama di Konoha seperti sekarang ini banyak yang anti kritik ya. Santri-santri yang ada di pesantren itu banyak anti kritik. Ya karena dipengaruhi oleh agama itu sendiri. Jadi jangan heran. Karena apa? Karena ya uang itu pengaruh daripada agama itu sendiri. Agama mengatakan bahwa kitab suci itu sudah final. Walaupun ya isinya tidak relevan di zaman sekarang. Misalnya ya ayat-ayat tentang perbudakan misalnya. Zaman dulu kan sangat relevan sekali. Karena apa? Karena di zaman itu ada istilah perbudakan. Zaman sekarang kan nggak ada perbudakan.
Apa jangan-jangan ya, dugaannya, apa jangan-jangan kenapa ada semacam budaya feodal atau budaya perbudakan di Konoha? Apakah ini mempengaruhi? Silakan disimpulkan sendiri ya, saya tidak akan menyimpulkan ya. Yang jelas agama itu mempengaruhi pola pikir seseorang. Karena apa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama. Cara makan, cara minum, bahkan ya cara masuk ke kamar mandi pun ya ada aturannya. Pakai kaki kiri atau kaki kanan. Jadi ada bacaannya gitu, masuk kamar mandi ada bacaannya, mau makan ada bacaannya. Pokoknya semua hal dikontrol oleh agama. Jadi bagaimana mungkin orang mengatakan bahwa agama itu tidak mempengaruhi pola pikir seseorang kalau banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama? Sungguh tidak masuk akal. Jadi kalimat yang mengatakan ya agama itu tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa itu adalah kalimat yang sangat-sangat tolol sekali. Kenapa? Ya karena masyarakat kita itu dipengaruhi oleh agama. Banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Karena banyak keputusan kita dipengaruhi oleh agama, maka pola pikir kita juga dipengaruhi oleh agama. Nah, ketika suatu bangsa atau suatu negara itu pola pikirnya tidak dipengaruhi oleh agama, maka ini juga akan menentukan apakah negara itu maju atau tidak. Ya, jadi mulai sekarang jangan ada orang yang mengatakan bahwa stop mengatakan ya nggak ada hubungannya agama dengan kemajuan suatu bangsa, sangat berhubungan. Itu paling berpengaruh. Ya, secanggih apapun kebijakan pemerintah, sebagus apapun kebijakan pemerintah, sejenius apapun pemerintah, pejabat, maka kalau masyarakatnya, mohon maaf ya, bodoh dan pola pikirnya itu dikekang oleh agama, tidak bisa berpikir kritis, anti kritik dan lain sebagainya, maka sia-sia apapun kebijakan pemerintah, sia-sia. Ya. Jadi itu sangat mempengaruhi guys ya. Sangat mempengaruhi. Kita ambil contoh misalnya, contoh ini contoh kecilnya ya. Misalnya nih ada di Konoha itu ada seorang pejabat misalnya yang ngasih proyek nih ke kontraktor misalnya. Kebetulan yang mengelola kontraktor ini misalnya ya warga Konoha misalnya. Lalu si pejabat ini komplain, kenapa pekerjaannya asal-asalan? Ya, disidak misalnya ya ke lapangan. Kenapa drainase jalan ini nggak bagus? Kenapa aspalnya banyak yang disunat? Bla 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 dan sebagainya. Kalau misalnya yang punya proyek ini atau pengelola proyek ini misalnya anti kritik, ya itu dipengaruhi oleh agama sendiri. Ya karena apa? Karena agama itu nggak boleh dikritik. Karena apa? Karena ya rata-rata warga Konoha itu kan beragama kan, sangat patuh terhadap agama. Jadi mereka berpikir ya kalau misalnya nih yang megang proyek itu pemuka agama, kalau kita mengkritik pemuka agama ya, misalnya dia pengelola proyek itu, kenapa lu sunat ininya jalannya gitu ya, kenapa lu makan aspalnya, kenapa lu kerjanya nggak beres? Kalau misalnya nih ya seorang pemuka agama misalnya ustadz atau gus misalnya, maka mereka berpikir yang kita kritik itu agamanya bukan orangnya gitu. Sehingga mereka anti kritik. Ya biasanya seperti itu kalau saya perhatikan di Konoha ya. Jadi jangan heran guys. Justru anti kritik itu dipengaruhi oleh agama itu sendiri ya. Kemudian ya dalam agama tertentu di Konoha itu ada istilah bertauhid. Jadi bertauhid ini nggak boleh ditawar-tawar guys. Bertauhid artinya tidak boleh menyekutukan Tuhan. Tuhan itu hanya satu. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Tuhan ada dua, ada tiga, nggak boleh. Itulah alasannya kenapa agama mayoritas di Konoha itu selalu mengkritik yang namanya umat Kristiani yang ada di Konoha. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa umat Kristiani ini menyekutukan Tuhan gitu. Karena ada istilah Trinitatis. Jadi Trinitatis itu kan tiga jadi satu kan. Allah Bapa, Roh Kudus. Jadi itu dijadikan satu. Umat Muslim yang ada di Konoha itu nggak mau menerima hal seperti ini. Karena apa? Karena menurut mereka Tuhan itu hanya satu. Ya, jadi bertauhid. Ini sudah final, nggak boleh ditawar-tawar. Nggak boleh dinegosiasi gitu. Ya, makanya dalam agama itu nggak ada istilah demokrasi. Nggak ada istilah demokrasi. Kalau misalnya nih ya, umatnya mengatakan, Tuhan itu nggak mungkin satu. Kalau misalnya nih ada yang mengatakan seperti itu ya, ada yang komplain, nggak mungkin satu. Wong, kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Mana coba buktinya? Mana datanya? Siapa yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu satu secara ilmiah? Nggak ada kan?
Kenapa? Karena Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tuhan itu nggak terbukti secara ilmiah, guys. Ya, mohon maaf ya, guys ya. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak percaya dengan agama, tapi Tuhan itu pada dasarnya itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi kalau Tuhan itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, lalu kalau ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu, itu kan nggak terbukti secara ilmiah. Lalu kalau ada orang mengatakan bahwa Tuhan itu ada dua misalnya, atau 1,5 misalnya, atau 1,5 atau 1/4 misalnya. Ini juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah kan. Jadi sama-sama nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi ya orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu ngotot gitu bahwa mereka yang paling benar. Kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa Tuhan itu ada dua, mereka biasanya menghujat gitu. Padahal mereka juga ya nggak terbukti secara ilmiah bahwa Tuhan itu satu. Cuma mereka menang jumlah aja gitu. Jadi kebenaran dalam agama itu biasanya karena banyak orang yang percaya, bukan karena terbukti secara ilmiah. Itu sebenarnya kebenaran yang pahit, guys. Kalau kita boleh jujur ya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Tuhan itu 3 loh, bukan satu. Kemudian ya agama mayoritas di Konoha mengatakan nggak mungkin Tuhan itu ada 3. Lu udah gila kali, lu bilang Tuhan itu 3. Wong Tuhan ada satu juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, mana datanya? Jadi sama-sama nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi ngotot bahwa Tuhan itu satu, itu yang paling logis gitu. Jadi logis itu ya kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, logis itu tergantung apakah yang anut itu banyak atau tidak gitu. Jadi kalau banyak ya, misalnya ada ratusan juta yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada satu, maka mereka berpikir ini masuk akal atau logis. Ya, sementara nggak ada pembuktian, nggak ada bukti ilmiah ya, yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada satu. Nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Nggak ada bukti ilmiah yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3. Nggak ada. Jadi sama-sama nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi debat satu sama lain ya. Mengaku si paling logis gitu. Kan ini nggak masuk akal. Ya, ini yang mempengaruhi kenapa agama itu atau umatnya itu anti kritik. Karena mereka meyakini bahwa Tuhan itu satu. Kalau misalnya emang kritik bahwa Tuhan itu mungkin ada 3, ada 4. Kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Wong Tuhan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, mana coba kalau Tuhan itu satu? Ya, jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu pasti ngamuk gitu. Karena apa? Karena terbiasa berpikirnya itu hitam dan putih. Jadi pemuka agama itu atau santri-santri yang ada di Konoha itu berpikirnya itu hitam dan putih. Justru itu dipengaruhi oleh agama itu sendiri ya, tanpa kita sadari. Kemudian apa? Kemudian misalnya nih larangan makan makanan tertentu, misalnya makan babi misalnya. Nggak boleh makan babi, haram makan babi. Jadi ini kan suatu kewajiban. Nggak boleh ditentang, nggak boleh ditanya, nggak boleh dikompromikan, nggak boleh didemokrasikan, nggak boleh ditawar-tawar gitu. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan, disclaimer on ya, bukan berarti saya nyuruh yang untuk makan babi ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, daging babi itu kan kalau dimasak berjam-jam, dimasak sampai 3 jam, 4 jam, atau 5 jam, maka cacing pitanya akan modar, akan mati, sehingga babi itu aman dikonsumsi. Kalau ada mengatakan seperti itu ya, misalnya seorang dokter gizi misalnya mengatakan seperti itu, maka warga Konoha itu tidak akan mengerti hal ini. Karena mereka sudah didoktrin bahwa makan babi itu nggak boleh. Ya, bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk makan babi ya. Ini bukan masalah benar dan salahnya, tapi kita melihat dari perspektif kenapa banyak warga Konoha itu anti kritik. Itu yang jadi permasalahan. Jadi kalau ada aturan yang mengatakan bahwa nggak boleh makan babi, ya nggak boleh. Ini namanya nggak boleh dikompromi. Agama itu nggak boleh dikompromi. Kalau ya A gitu, kalau B gitu, nggak boleh ditawar-tawar. Itulah alasannya kenapa di negara yang waras itu ya, kalau Konoha kan negaranya kadang-kadang nggak waras ya. Kalau di negara yang waras itu, mereka tidak boleh menggabungkan antara agama dengan negara. Karena apa? Karena hal-hal seperti ini. Agama itu justru mengajarkan untuk tidak berpikir kritis dan nggak boleh yang namanya demokrasi, nggak boleh yang namanya menawar-nawar gitu, nggak boleh ada keraguan. Jadi ya kalau AA gitu,
Dalam bernegara nggak boleh seperti ini, nggak bisa. Kenapa? Karena dalam suatu negara itu kan ada banyak suku gitu, ada banyak, agama gitu, ya. Jadi ini sangat dihindari oleh negara maju biasanya, menggabungkan antara agama dengan negara. Sementara di Konoha, ya di Konoha itu mereka menggabungkan agama dengan negara karena apa? Karena menguntungkan bagi mereka. Biar mereka dapat dana hibah gitu ya. Nggak semuanya tapi ya, nggak semuanya. Saya tidak menjadi semuanya kan, nanti saya dihujat lagi ya, karena banyak warga Konoha yang anti kritik gitu ya. Kemudian apalagi alasannya selain daripada yang saya sampaikan barusan? Ya cukup imani saja gitu, nggak boleh banyak tanya. Jadi inilah yang memangkas otak logis kita gitu ya. Jadi kita tidak bisa berpikir kritis sehingga kita dipaksa untuk mengimani ya. Dan ini hanya terjadi di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.